Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Wahyu Sandi. Kembali lagi sama saya, masih bersama acara podcast. Iya. Podcast atau podcast sih? Podcast. Oke. Jadi saya di sini akan melakukan podcast. Tidak saya sendiri. Di sini dengan tema curhatan anak teknik. Jadi saya di sini mengundang teman saya yaitu Delvan. Dia udah lama sih nggak pernah jumpa sama saya. Ya gitulah, karena jarang sih orang yang di desa saya itu yang kuliah keluar, maksudnya keluar dari kabupaten ya kan, kabupaten Rokan dulu. Jarang yang mau keluar gitu. Rata-rata orang banyak pergi ke UPT ya kan. Iya, kebanyakan ke UPT. Nah, untuk Bang Delvan sendiri kuliahnya di mana? Saya sekarang informasi ya, saya udah nggak kuliah lagi sekarang. Saya udah alumni. Wih, udah lulus apa Bang? Alhamdulillah sudah. Pantes kok. Kayaknya iya. Tua, iya. Jadi saya alumni dari salah satu universitas di Pulau Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada gitu. Saya jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, konsentrasinya Teknik Pengolahan Pangan dan Pasca Panen. Itu apa itu yang dipelajari itu? Kalau di jurusan saya sih lebih ke manufaktur pabrik gitu. Quality control, terus kayak apa ya, kayak pengalengan, packaging, seperti itulah. Gitu. Ke semua produk-produk pangan. Yang pangan ya? Pangan. Mungkin kayak kornet atau kornet, minyak. Kalau yang paling umumnya di daerah kita ya kelapa sawit. Iya, itu lebih kayak ke boilernya, bidangnya, segala macamnya kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi tahun berapa masuk? Saya masuk itu tahun 2015 dan saya wisuda pada tahun lalu tahun 2019. Berarti udah 1 tahun nganggur lah ya? Nganggur juga sih. Berarti sekarang ada kerjaan dong? Kalau nganggur sih enggak, dulu sempat bekerja tapi resign. Terus dapat tawaran kerja di luar, di salah satu cabang Asra itu di Kalimantan dan di Pontianak sama di Balikpapan, tapi nggak boleh sama orang tua. Soalnya kan tinggal cuma berdua sama bapak tuh di rumah. Ya, udah nggak ada ibu gitu kan. Ya sekarang sudah keluar SK yang baru, tinggal menunggu pelatihan, tapi karena terhubung virus ini. Jadi pemerintah lagi fokus untuk penanganan virus. Ya, jadinya tunggu pelatihan dulu lah setelah virus ini selesai gitu. Jadi kalau di aku ini kan semester 6 nih. Semester 6 aku tadi industri di Sukaryo nih. Semester 6. Nah, aku pengen bahas gimana ya, kayak kebiasaan atau budaya-budaya anak teknik gitulah. Kan kita ini teknik, nah, walaupun berbeda lah ya kan, tapi kan satu teknik gitu. Iya. Kita kan kenal kalau teknik itu solidaritasnya kuat segala macam gitu kan. Saya ingin bertanya gitu, bagaimana di sana gitu tentang seperti kayak terkait solidaritas, terus himpunan gitu. Kalau soal solidaritas, bisa dibilang di tempat aku kuliah itu sangat kental gitu loh. Soalnya kami selalu diajarkan ke senior itu harus 3S: senyum, sapa, dan salam. Ya sama sih ya, kita sama satu nggak tahu lah ya. Ini pasti ada lah ya. Pasti. Sebenarnya bukan kesenioritasan lah, tapi kayak hormat lah, hormat kita lah sama abang-abang kita. Karena kayak manapun, walaupun kita umur kita tua gitu, karena kita lebih lahir duluan ketimbang abang-abang yang di atas kita. Tapi mereka kan yang ibaratnya masuk duluan ke dunia kampus itu. Mereka dulu yang merasakan itu seperti bapak kan. Nah jadi itu kawan-kawan. Kalau di teknik kami itu bukannya menerapkan sistem kesenioritasan, bukan, tapi kami saling menghormati aja gitu. Saling menghormati. Lagian nanti misalnya kita deket sama senior itu juga enak kok. Ya memang betul enak. Enak banget, terutama nanti kalau kita meminta laporan praktikum gitu kan. Itu wajar ya. Wajar kayak gitu. Udah maklum lah. Betul lah. Semua di univ kayak gitu deh, semua di universitas kayak gitu. Terus kalau inilah kayak misalnya HMJ itu tadi, himpunan di sana. Jadi di sana nama himpunan kita tuh Permateta, Persatuan Mahasiswa Teknik Pertanian, kayak gitu. Terus nanti di tingkat Indonesianya ada Imatetani.
kayak teknik industri pasti ada kan? Ada. Kalau Tingkat kami industri. itu kalau untuk di sananya itu kan, Hmm. untuk di sananya itu ada HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri. Hmm. Dan kemudian untuk yang di Indonesianya itu kami ada IMTI, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Industri, Indonesia. ya. Kalau kayak kami kan kemarin ada kayak, maksudnya kayak di Riau itu kan termasuk di Sumatera kayak kan, Sumatera bagian tengah. Itu kemarin ketuanya megang itu dari UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sana ada teknik industri juga. Walaupun mereka baru gitu kan, tapi mereka juga ikut andil dalam itu. Sekarang aku boleh gak tanya nih ya? Nah, boleh dong. Itu kan podcast gitu kan. Kalau himpunan kalian itu ada nggak sih acara-acara khusus gitu, kayak acara-acara entah tahunan sekali atau acara misalnya memperingati ini, memperingati itu? Kalau acara ya paling sakral menurut aku, kalau di jurusan aku ya, teknik industri sana itu ada dua sih. Kalau pertama kita masuk itu kita disambut. Iya. Nah, kita disambut. Itu di sana ada namanya suatu wadah itu namanya KBMTI. Kemah Bakti Mahasiswa Teknik Industri sana. Di sana lah mereka akan dikenalkan bagaimana teknik industri itu. Nah, setelah kita nanti berproses di sana semua segala macam kan, sampailah kita pada saatnya wisuda. Nah, saat wisuda itu kami akan diarah. Oh ya. Nah, kami sudah Sama di arah juga. sana itulah sakralnya di TI menurut aku ya, Iya. di teknik industri jurusan aku. Jadi ibaratnya kayak pepatah jelangkung lah ya kan. Nah, pulang Pergi tak di antar, pulang tak di apa ya? iya gitu Iya, lah iya, ya. iya, gitu. Kalau di teknik Enggak diundang. pertanian UGM sendiri, kalau masalah penyembutan gitu tuh prosesnya lama sih. Kayak kita kan setiap HMJ itu ada korsa ya? Korsa Iya, ada korsa kan? Itu tuh untuk mendapatkan korsa himpunan itu butuh waktu 1 semester baru dapat. Itu harus melewati banyak proses. Dari pertama itu nanti ada namanya kunjungan industri, ada ikut kemah juga. Iya. Nah, kami bilangnya makrab, malam akraban. Kalau makrab kami juga ada. Oh iya, Kalau makrab. juga, biasanya makrab itu kalau di tempat kami itu setelah dilakukannya KBM ya kan. Setelah dilakukan KBM ada itu makrab gitu. Di situlah kayak gimana ya, saling menjalin ikatan inilah senior sama adik-adiknya gitu. Di sana lah makin kuatnya kami gitu. Setelah makrab nanti ada namanya LC, leadership camp. Itu kita dulu sama Paskas langsung yang mati. Dulu kita pas leadership camp itu di Parangtritis, di Pantai Parangtritis. Jadi kita ngecampnya di pesisir Pantai Parangtritis lah. Situ-situ benar-benar berlatih segala macamnya sampai aduh capek. Pengen jerah tapi gimana? Soalnya kan di pantai panas coy. Iya. Pasirnya juga itu kan panas banget. Nanti akhirnya tuh nanti ada malam makan yang terakhir di situ kita baru dapat namanya korsa gitu. Itu dalam bentuk apa itu? Korsa sih, baju kayak baju himpunan loh. Di situ Baju. nanti kita baru dianggap sebagai bagian dari HM kita. Berarti di yang aku tangkap nih di jurusannya sampean, berarti kayak ada pembeda antara pengurus AMJ sama anggota. Ada nggak? Kayak baju gitu nggak Nggak, ada berarti ya? sama-sama. Berarti sama sih. Kami juga gitu sih. Iya. Nah, kalau kami sih bilangnya baju kebesaran. Iya, Baju kebesaran atau baju kebanggaan lah kalau kami bilangnya. Ada baju kebesaran teknik industri. Sebagai identitas Nah, kita. identitas kita gitu. Nah, iya. Terus kalau arak-arakan itu juga sana juga iya. Kita Ada setiap juga. ada di arak-arak. Malah kalau misalnya di jurusan kami itu tuh kita diaraknya pakai traktor. Traktor. Yang sudah lagi dinaikin traktor. Oh gitu. Naik traktor paling ribut lah. Terus kayak gimana ya? Ada lagu-lagu khusus gitu. Iya sama, kami juga gitu. kalau di jurusan aku tuh ada kayak lagu kebesaran kami gitu juga gitu kan, lagu kebanggaan kayak gitu juga ada gitu kan. Nah ketika diarap itu nanti dinyanyikan sama-sama, tapi kami arapnya biasanya itu pakai border rangkul, saling rangkul gitu kan, jalan sampai ke depan rektor lah, biasanya sih gitu. Tapi itulah kan semenjak semenjak mahasiswa baru ini kan, itu aku kan angkatan 17 ini kan, aku 2017 masuk, jadi kan ibaratnya aku udah punya berapa adik nih sampai 2. nah, dua adik lah ya kan. 3 adik Terus besok. kan, mau 3 lah Mau ini 3. ya kan, mau 3 udah tua 3. Semester 6 saya kan. Itulah itulah semenjak mereka muncullah ide baru gitu ya kan, kayak misalnya diarah pakai truk. Bukan truk sih ya, pakai pick up gitu sih. Iya. Ya pokoknya paling rame lah, paling reboh. Sampai kemarin tuh dapat inilah kayak
bukan teguran sih. Iya, teguran sih Iya. ada ya kan, teguran sih pasti ada. Cuma kan ya gimana lah itu kan, tau lah teknik itu paling nanti di lapangan. barbar iya kayak gitu lah. Soalnya kami juga pernah kena tegur dari jurusan lain, dari anak itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, dari Visipol. Soalnya kan kok traktor kan bunyinya kencang sih. Iya iya. Kan nanti kalau kami ngarahnya itu nanti yang wisudan ya di traktor, nanti yang adik-adiknya itu ngarah di Di belakang. belakang gitu, iya, segitu, Yang ya. main itu pada buat drum, Ah. kayak itu kan. Itu tuh selalu berisik katanya mengganggu Kenyamanan. persepsi mereka. Ah. Tapi ya kayak gimana ya? Teknik itu memang susah diatur Iya. gitu kan. Betul itu. Memang udah budaya kita kayak Budaya gitu, kita kayak gitu. mau dilarang juga susah gitu loh. Apalagi ya kira ya, kalau kayak gimana ya, kayak aturan di sana gitu, maksudnya dosen terhadap mahasiswanya itu gimana kalau di sana gitu. Lebih gimana nih? Jadi pro Nah ya, pro atau pro kah sama mahasiswa atau tidak gitu. kalau namanya dosen kayaknya gimana? Ada pronya, Ada pro-nya, ada yang ada. enggak. Betul sih, aku juga setuju kan. Di tempat aku juga gitu, ada yang pro, ada yang enggak gitu kan. Ada yang kadang memang gimana ya, ketika ada demo gitu kan, ketika ada sesuatu yang harus disuarakan gitu kan, itu banyak terutama dosen-dosen laki-laki gitu kan, itu banyak yang bilangnya mundur, jangan nak, tapi tangannya di belakang ini, jangan nak. Jangan, gitu. Nah. Ini pernah kejadian sih di UGM. Jadi pas tanggal 2 Mei tahun 2016 itu pas Hari Pendidikan Nasional ya. Iya. Itu tuh bisa dicari sih di Google, sekarang masih ada. Itu tuh demo terbesar UGM sepanjang masa. Itu tuh kita protes terhadap UKT. Iya UKT Iya sih. kita yang mahal, soalnya di UGM UKT-nya mahal kan negeri ya. Iya. Kayak UKT itu sampai 10 jutaan ke atas. Oh. Aku sendiri 10,5 UKT aku gitu. Satu semester kan 10,5. 10,5. Aku dapat UKT Kuliah berapa tahun? 4. 4 tahun. Tapi alhamdulillahnya kan aku, Gila. tapi alhamdulillahnya aku kuliah dibiayai sama Chevron, jadi kayak kurang berasa gitu. Oh, Alhamdulillahnya. beasiswa. Iya dari Chevron. Jadi itu waktu kita ada demo UKT, itu dari dosen kita malah mendukung. Jadi malah fakultasku meliburkan hari itu. Oh gitu. Untuk pertama kalinya itu kayak pihak fakultas Support gitu ya. support Iya. mahasiswa untuk ikut demo ke sana. Jadi itu benar-benar waktu itu di gedung pusat kita namanya Gedung Balai Irung, itu tumpah sama mahasiswa kayak beribu-ribu, banyak banget. Tanggal 2 Mei tahun 2016 masih ingat banget sih. Itu demo terbesar mahasiswa UGM. Di situ dosen kita memang kayak fakultas, hari ini kita libur, mari kita kuliah di lapangan. Kuliah di lapangan itu kayak kuliah demo untuk UKT kayak Nanti gitu. di sana termasuk ini juga lah ya, antar jurusan, maksudnya antar fakultas, berarti soal juga. Atau kayak kalau di kami ya, ini ya terbuka aja gitu kan, selama teknik pasti tahu lah. Kalau ya teknik tuh tahu lah ya kan, darahnya tuh memang panas lah, juang kali gitu Berjuang. lah, darah juang kali. Jadi kayak ibaratnya itu kayak mau menang sendiri gitu lah. Iya, Ada gitu iya. kan. Bukan menang sendiri gimana ya, kayak nunjukkan lah gitu kan, ini lo taring kami, nah ini lo kami gitu. Nah, jadi setiap ada demo, setiap apa gitu kan, setiap ada yang mengganjal gitu sama mahasiswa itu kan, yang selalu menyuarakan tuh kami Pasti, duluan gitu. seringkali Kami emang seperti pasti teknik duluan ya kan. Nah dari itulah dampaknya, jadinya kami kayak sebagai tameng gitu. Nah di UIN ya, kayak kami kayak sebagai tameng gitu. Jadi gimana, setiap ada aksi segala macam, jadi kayak banyak, oh tunggu ada anak teknik, kita nunggu aja, nunggu anak teknik, kita baru gerak gitu. Oh, alah. Kalau di sana enggak sih, alhamdulillah di sana enggak. Soalnya kan aku selama 4 tahun kuliah kan aktif di BEM, Iya, iya. aktif di BEM Univ, di BEM kalau di tempat UGM sendiri itu ada namanya BEM tingkat fakultas, ada BEM tingkat universitas gitu kan. Iya. Kebetulan aku gabung di BEM tingkat universitas. Jadi kita tuh kalau mau aksi biasanya itu nanti dari Kementerian Kajian Strategis Kasrat itu mengundang BEM setiap fakultas untuk gabung. Kita diskusi, bikin kajian, bagian kita aksi. Jadi kayak biasanya juga gitu. Kalau Jadi- di sana ada juga namanya itu KBM, keluarga besar mahasiswa. Di sana lah mereka berkumpul. Tapi ya nggak semuanya ikut berkumpul situ. Ada juga yang masih memikirkan idealisnya sendiri. Ya kurang lebih gitulah ya kan. Nah, apalagi ya kira-kira. Terus kayak kebiasaan-kebiasaan anak teknik lah. Kalau di sana banyak nggak sih yang kan kalau kami ini kan UIN gitu kan, ada Islamnya. Jadi kami kayak keagamaannya itu juga ada di sana gitu. Jadi kayak kami ini
pakai tanah revisi itu kadang masih sukar dicegah sama dosen gitu. Nah, gimana? Nah, kalau di sana gimana itu? Kalau masalah pakaian UGM itu bener-bener bebas. Bahkan kami kuliah masih boleh pakai kaos oblong. Kalau aku dengar sih di beberapa universitas nggak boleh ya pakai kaos oblongnya. Iya, kalau Kalian nggak boleh. saya dosen dia boleh kaos tapi yang berkerah. Kalau di UGM itu kita pakai bener-bener bebas. Kayak celana celana sobek itu terserah bebas gitu loh. Ya kan biasa tahu lah kan ada dia kan. Itu sampai sobek itu sobek biasa lah ya kan. Kayak rambut dicat atau rambut panjang itu kalau UGM bebas, nggak ada larangan segala macam. Bahkan aku dulu pas yudisium sidang skripsi rambutku masih cat, masih berwarna. Jadi kalau kita dari UGM tuh kayak penampilan itu tuh bener-bener nggak ada ngelarang. Kayak perempuan kalau di UGM tuh bakal banyak nemuin perempuan pakai rok mini sering. Bahkan dosen aja ngajar pakai rok mini juga banyak. Lagi terusan rok mini itu banyak. Dari dosen. Kayak tempat rokok juga kita merokok bebas, nggak ada larangan. Perempuan juga banyak rokok kok di UGM. Kayak gitu. Tapi kita ada tempat khusus untuk rokok gitu loh. Oh gitu. Ada di kampus, ada di taman untuk area smoking area gitu. Di tengah-tengah kampus yang tempat terbuka, lebih di area gedung kayak gitu kok merokok. Kami yang mimpi. Kan nggak boleh di kampus. Ada susah juga nih. Kalau Ya kita- ada sih, ya boleh gitu kan, tapi ya asal nggak ketahuan gitu. Kalau kita malah di situ, kalau kami sendiri ngerokok bareng dosen gitu. Karena dosen kan habis ngajar pusing kan, bareng dosen kok ngerokok. Aku juga pernah ngerokok bareng dosen pembimbing kerja praktekku. Habis ngajar kan, habis bimbingan, ayo deh pusing. Nah, jadi di sini budaya yang biasanya di sana itu kan dosen manggil mahasiswanya itu nggak kena atau nama kita tuh dik manggilnya. Oh gitu. Dosen tuh manggil kita tuh dik manggil Gitu. Jadi Jadi situlah. ada ikatan lah. soalnya kan kebanyakan dosennya itu kan dari alumni dari kampus juga. Ya, ada juga sih, Makanya dosen, kayak ya. kayak kita tuh dianggap Dosen sebagai juga. adik kayak gitu kan. Makanya kebanyakan dosen pasti manggil mahasiswanya tuh dik. Habis pernah kok kita habis bimbingan terus rokok bareng gitu sama dosen enak. Di UGM tuh di semua fakultas tuh ada, setiap fakultas kan itu ada tempat untuk rokok khusus. Jadi nggak ada larangan untuk merokok di kampus, nggak ada. Sedap juga tuh guys. Ya, jadi kalian yang mau masuk teknik, mau ngerokok, mau bebas segala macam, masuk di UGM. Itu udah nggak cerita nih. Enak lah itu di situ. Kalau penampilan juga pakaian Bebas ya, bebas. bebas. Nggak ada Itu apa. berarti penampilan itu tidak mendeskripsikan otak guys. Nah, itu ya kan. Bener. Penampilan tidak mendeskripsikan otak gitu kan. Nggak ada larangan ke penampilan. Kayak ujian juga kan, ujian ada aspek alamater ya. Kayak pakaian khusus Enggak. juga sih. Kalau kami biasanya hitam putih. Hitam putih. Cuma enggak seluruh dosen kayak gitu. Hmm. Enggak seluruh dosen menerapkan itu. Ada beberapa yang kayak dibebaskan, boleh pakai celana kayak lepis gitu, tapi tidak kok ya. Ada juga yang gitu, tapi ada kadang juga dan pakai lepis katun setidaknya apa segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya penggemar tanah sobek juga, cuma ya gimana kan? Awak tahu sopan santun juga lah ya kan. Kalau kami celana yang penting celananya di bawah lutut. Aku pernah pakai celana ponggol segini, pakai kaos doang boleh. Boleh. Yang penting di bawah lutut celana kami. Kalau cewek malah bebas. Gitu loh. Aku malah pernah tuh waktu ujian, kan untuk ujian belajar malam di kampus belajar bareng kan, ada ruang diskusi kan, di lab tuh ada ruang diskusi. Jadi kita tidur di kampus. Paginya kesiangan nggak tidur, nggak mandi langsung ujian dari lab langsung kelas. Kayak gitu. Jadi kayak makanya aku mikirnya, aku lihat kan kayak di Undri itu pakai alamater kayak gitu pasti aduh susah ya harus pulang ke kos ngambil alamater. Kami nggak kayak gitu, kami ujian apa segala macam nggak ada larang kok pakaian baju bebas benar-benar bebas sih. Yang penting sopan lah, nggak sopan juga sih perempuan pakai rok mini kok. Yang penting perempuan harus ada lengan ke perempuan, nggak boleh nampak ketiak bulu ketek, nggak boleh. Yang penting perempuan juga masih gini rok mini nggak apa. Tadi aku dengar kamu bilang kayak kafe gitu, berarti di sana ada juga kayak kafe gitu. Kafe apa? Kafe kerja bakti. Ada dong. Tapi kalau di jurusan aku KP-nya tuh di semester 5. Semester 5. Dari Sama sih. 4 ke 5. 4 ke 5. Berarti aku 5 ke 6. aku- Rata-rata. Itu yang tanpa syarat ya di sana. Kalau kita itu KP itu dari 4 ke 5. Dengan syaratnya 80 SKS minimal. Iya. Kalau misalnya tanpa besar itu biasanya 5 kan, kalau yang besar kayak kumlot segala macam itu kan mungkin bisa mereka ngambil di semester 4 ke 5 gitu. Iya, kalau itu memang KP-nya normalnya 4 ke 5, tapi bisa juga ambil 5 ke 6. Tapi misalnya dari 4 ke 5 ke SKS-nya udah 80 SKS, nggak ada nilai E, nilai D-nya nggak lebih dari 25%, itu boleh KP.
kayak gitu. KKP dan KP-nya lama, tapi kami 2 bulan. 2 bulan. Iya, biasanya kan kalau ini kan KP-nya 1 bulan ya, Sebulan iya ya. kan. Kami KP-nya 2 bulan, KKN-nya kami KKN 70 hari. 70 hari. Kalau bayar kan KKN kan 50 hari. 50 hari. Iya, kami 70, kalau KP-nya 2 bulan minimal kayak gitu. Nanti misalnya di masa senggang pas udah mau magang boleh 6 bulan magangnya. Kalau mau magang. Tapi aku kemarin nggak mau magang soalnya kelamaan. Jadi Lebih ikut proyek, lebih seneng ikut proyek. Iya, soalnya jadi dulu sering ikut proyek dosen jadi ya lebih menghasilkan. gitu. Oke guys, jadi segitu aja video dari saya, dan itulah bincang-bincang curhatan anak teknik iya gitu. Oke, segitu aja saya Wahyu Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.